Namun dalam video tersebut dia itu seperti di framing bahwa dirinya itu pengen menjadi main karakter. Pertama Wonyoung dan sekarang Gaely. Tapi bau ini beda. Baunya itu seperti seseorang yang telah buang air besar sampai asistennya teriak dan juga jatuh. Hola everyone, I'm Sol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi nggak baik aja ya? Apapun itu, tetap semangat ya guys. Jangan menyerah, pokoknya terus bangkit. Fighting! By the way, di video kali ini kita bakal bahas nih tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana Gaely yang baru-baru ini mendapatkan hujatan teman-teman. By the way udah kenal belum dengan Gaely? Nah guys, Gaely Dangka itu adalah member UNIS yang berasal dari Filipina. Dia itu lahir pada tanggal 19 Agustus 2017. So, untuk saat ini dia itu berusia 17 tahun. Adapun untuk Gaely belum lama ini menjadi sasaran kebencian. Hal itu dikarenakan video yang ini guys. Jadi video ini seperti menunjukkan kompilasi videonya saat tiba di acara music. Kemudian Gaely itu seperti melakukan sesi foto-foto gitu loh guys. Namun dalam video tersebut dia itu seperti di framing bahwa dirinya itu pengen menjadi main karakter. Padahal ya sebenarnya kalau kita lihat-lihat nih ya, nggak ada yang salah juga sih. Nggak ada yang salah dilakukan oleh Gaely di sini. Pertama kalau soal sleepy eyes, bukannya dia emang udah dari dulu ya punya sleepy eyes. Terus kalau badannya juga kelihatan seperti ngantuk, menurut aku wajar juga guys. Karena balik lagi, idol itu juga manusia. Kalian tau nggak, jadwal mereka itu padat banget. Apalagi tuh Q-Nis itu kan baru comeback. Jadwal mereka pas saat comeback itu lumayan loh guys. Jadi nggak heran sih kalau ada idol yang kayak kelihatan ngantuk gitu. Dan menurut aku nggak ada problem di sana. Menurut aku ya guys. Tapi kan balik lagi ya, setiap orang kan punya opini masing-masing ya. But in my opinion, nggak ada problem tentang hal tersebut. Kemudian ketika Gaely foto-foto nih, apakah itu foto sama awak media, terus foto di bandara. Dan menurut aku di sana juga nggak ada yang salah. Kenapa? Ya lu dipoto cuy. Dan untuk Gaely ini kan punya basic sebagai seorang model ya. Dia juga pernah ikut pageant. Jadi aku pun kaget banget sih ngeliat ada komentar yang ngehujat bagaimana Gaely yang terlihat percaya diri, punya banyak pose ketika dipoto, dihujat kayak gini-gini, dituding main karakter sindrom dan sebagainya. Dan guys, pada akhirnya di sini ada seorang netizen yang atas menotis akan hal tersebut. Melalui Twitter, netizen itu mengatakan bahwa ini membuatnya kesal ketika hampir 500.000 like pada postingan yang seperti menunjukkan kebencian pada Gaely. Dia pun lantas mempertanyakan statement dari netizen yang mengatakan untuk melindungi minors atau untuk idol-idol yang berada di bawah umur, mengingat Gaely juga masih berada di bawah umur. Dia pun lantas mempertanyakan, di mana sih perlindungan kepada idol minors yang kalian suara-suarakan itu? Kenapa untuk Gaely kalian tidak melakukannya? Dan melihat bagaimana postingan tersebut, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang lainnya. People obviously hanya peduli tentang protecting minors atau melindungi minors jika itu adalah idol favorit mereka. Aku melihat komentar seperti, ya ampun akhirnya ada orang lain yang membencinya juga. Dan aku terkejut sih, karena bagaimana ya kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku nggak paham sih bagaimana ya orang bisa membenci seleb sembarangan yang secara harfiah nggak melakukan apapun. Membenci membutuhkan banyak energi loh. Dan jika someone dapat membangkitkan respon emosional yang kuat dari kamu hanya karena keberadaannya, kamu butuh bantuan. Mereka nemuin korban berikutnya nih dan membenci seorang gadis remaja yang percaya diri. Astaga, orang-orang ini harus mencari kehidupan. Tidak secara harfiah dan mengatakan dia memiliki sindrom sebagai karakter utama. No, lol, dia itu seorang model. Dia hanya tahu apa yang harus dia lakuin. She's doing too much atau dia kayak berlebihan. And dia benar-benar melakukan pekerjaannya. Mereka nggak terbiasa melihat idol yang benar-benar mencintai apa yang mereka lakuin. Orang-orang baru saja mendapatkan gadis K-pop lain untuk dibenci hanya karena keberadaan mereka. Pertama Wonyoung dan sekarang Gaely. Mereka benci melihat wanita percaya diri tentang diri mereka sendiri. TikTok K-pop stan membuatku takut mereka membenci apapun yang bergerak. Aku benar-benar merasa kasihan dia sama dia. Dan dia adalah seorang model di kota kelahirannya. Jadi itulah mengapa dia memiliki aura dan sikap seperti itu. Karena itu mencerminkan kepribadian dan juga penampilannya. Ada disonansi kognitif dengan mereka. Mereka pikir melindungi anak di bawah umur hanya berarti terhindar dari seksualisasi. Tetapi sama sekali lupa bahwa melindungi anak di bawah umur juga berarti terhindar dari perundungan yang penuh dengan kebencian. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Dan kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini?
Antar komen ya di kolom komentar. Jujur cukup nyesek juga sih guys ya melihat idol yang dikritik dikarenakan masalah-masalah seperti ini. I mean like mereka juga nggak melakukan tindakan kriminal, mereka nggak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, dan mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sebagai idol. So cukup miris juga sih melihat hal-hal seperti ini. And next ke topik yang berikutnya kita bakal bahas tentang someone yang merupakan orang dalam industri itu nge-spill tea guys tentang bagaimana ruangan ganti yang menjadi berantakan dan juga berbau nggak sedap dikarenakan idol pria. Waduh, itu kayak gimana nih ceritanya? Jadi guys, ceritanya kayak gini. Pada tanggal 28 Agustus, beberapa media melaporkan bahwa sebuah unggahan media sosial milik seorang penulis dari jaringan penyiaran itu menjadi viral. Dalam unggahan tersebut, si OP mengungkapkan bahwa seorang anggota boy group meninggalkan ruang gantinya dalam keadaan berantakan dengan bau yang mengerikan. Menurut si OP, ketika mereka masuk ke ruang ganti idol tersebut, mereka disambut dengan bau yang sangat menjijikkan. Lebih lanjut, OP menuliskan, itu dimulai dengan teriakan. Ketika asisten sutradara yang datang bersamaku membuka pintu ruang ganti, mereka langsung menjerit dan jatuh ke lantai. Asisten sutradara itu kemudian bertanya kepadaku apakah aku pikir itu bau kotoran. Aku juga tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Wait. Aku jadi kepikiran sebab apa sih ruangannya gitu sampai asistennya teriak dan juga jatuh. Kayaknya emang benar-benar bau banget deh sampai kayak gitu banget. Nah guys, si OP juga menceritakan bahwa mereka akhirnya menemukan sumber dari bau yang mengerikan tersebut. Ia menceritakan kayak gini. Pada awal, aku pikir aku salah mencium bau deh. Dan aku pun terus menciumnya seperti kayak anjing. Tau kan, mencium seperti anjing kayak mencoba mencari loh di mana sih sumbernya. Nah kayak gitulah. Bau itu benar-benar busuk. Ruang ganti ya biasanya emang bau sih. Tapi bau ini beda. Baunya itu seperti seseorang yang telah buang air besar. Saat mencium di sekitar sofa, kami menemukan sesuatu yang berwarna putih. Aku sih berharap itu bukan kotoran. Kemudian dia mengungkapkan nih guys, bahwa itu berasal dari kaos putih yang baru saja dikenakan oleh idol tersebut. Menurut si penulis, kaos itu ditinggalkan dalam keadaan basah oleh keringat. Ya, kembali menuliskan, aku pikir itu telah berfermentasi. Aku nggak tahu mengapa mereka meninggalkannya di sana untuk berfermentasi dan aku ngebuangnya sih. Kalian mungkin penasaran mengapa baunya begitu busuk di ruang ganti. Tapi idol juga manusia. Setelah tampil, keringat idol pria baunya mirip dengan anak SMA setelah pelajaran olahraga. Bener banget sih, balik lagi ya guys, idol itu juga manusia gitu ya, sama kayak kita gitu. Kita kalau berkeringat pun bau, jangankan idol ya, misalnya aku aja ya, keringetan saking panasnya ruangan pun udah kayak bau gitu loh guys. So untuk masalah seperti ini aku paham banget sih kenapa kaos mereka juga bisa bau banget dan kenapa bisa ngebuat ruangan itu menjadi bau. Karena guys bayangin aja udah berfermentasi katanya. Dari kasus ini kita belajar bahwa tidak meninggalkan pakaian yang berkeringat di suatu ruangan. Kalau kita misalnya udah habis pakai nih keringetan kita pakai baju itu, ya mungkin kita bisa ambil terus bawa pulang atau nggak cuci langsung. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan topik yang satu ini? Antara komennya guys di kolom komentar. Pada akhirnya kita sudah masuk ke topik yang terakhir. Di topik terakhir kita bakal bahas tentang Zodiac yang berhasil masuk top 4 rookie yang akan join Dream Concert Stage. Wow, congratulations. By the way, sekedar untuk informasi, Dream Concert ke-30 akan diadakan pada tanggal 19 Oktober di Stadion Goyang di Ilsan, Goyangsi, Provinsi Gyeonggi. Acara tahun ini akan menampilkan berbagai grup pendatang baru dengan tema Dream Rookie. Jajak pendapat atau voting untuk Dream Rookie tahun ini juga telah dibuka guys, yang memungkinkan penggemar K-pop untuk memberikan suara mereka untuk grup pendatang baru favorit mereka. Dan baru-baru ini pengumuman hasil Dream Rookie Round 3 telah dirilis dengan Zodiac di peringkat pertama, kemudian ada One Pack di peringkat kedua, terus di peringkat ketiga ada TOT, dan di peringkat keempat ada POW. Sementara itu nih, periode pemungutan suara terakhir yang diadakan dari tanggal 6 September sampai tanggal 26 September akan menentukan siapa yang akan memenangkan Super Rookie Award. Wow, jadi buat kalian sebagai penggemar, jangan lupa untuk terus kencengin votingnya supaya idol favorit kalian bisa menang. Tentu saja nih guys, berita ini lantas disambut baik oleh para penggemar. Banyak dari mereka yang sangat senang banget karena usaha mereka selama ini, voting yang mereka lakuin untuk memilih idol favorit mereka enggak sia-sia. Terlebih idol mereka juga berkesempatan nih untuk memenangkan Super Rookie Award. Jadi makin semangat deh. Anyway, sekali lagi congratulations untuk grup-grup yang sudah berhasil masuk ke dalam top 4 dan juga para penggemar, congratulations ya atas usaha yang sudah kalian berikan.
Di sisi lain, Zodiac akan segera comeback nih guys dengan mini album kedua mereka yang bertajuk Someday pada tanggal 25 September mendatang. Di tanggal 30 Agustus, mereka juga sudah merilis mood poster yang berisikan tanggal rilis album baru mereka. Selain itu, mereka juga sudah menunjukkan tentang bagaimana penampilan ceria Zodiac saat berlari bersama melintasi lapangan luas. Suasana press dari Zodiac lengkap dengan rumputan yang segar, sinar matahari yang terik, dan langit biru yang cerah, mengesankan seolah-olah mereka sedang menikmati masa muda dan juga kebebasan. Comeback Zodiac terjadi 6 bulan nih setelah single Soul Day dirilis pada Maret lalu. Sebelumnya, mereka sukses menyelesaikan konser penggemar pertama mereka sejak debut di Seoul, Tokyo, dan juga Hong Kong. Ekspektasi terhadap album baru pun semakin meningkat nih, karena comeback kali ini diperkirakan akan membuka periode pertumbuhan yang luar biasa bagi Zodiac. Wow, jadi makin gak sabar nih untuk menantikan bagaimana debutnya Zodiac. Anyway teman-teman, informasi dari Zodiac tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi ya di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Solke pamit, dan aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Jaga selalu kesehatan ya. Goodbye.